Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya, teman-teman. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Setelah kemarin kita membahas terkait dengan statistika, apa itu statistik, kemudian apa itu populasi, dan juga apa itu sampel, serta mengapa sih kita kok harus mengambil sampel. Untuk hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan teknik pengambilan sampel. Kalau kemarin kita sudah berbicara mengenai ukuran sampel, bahwa sampel yang diambil berdasarkan populasi itu berapa baiknya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana atau cara-cara pengambilan sampel dari populasi. Jadi dalam statistika, pengambilan sampel dalam populasi itu harus dilakukan secara probabilitas. Apa sih probabilitas? Bahwa sampling probabilitas adalah sampling yang tahap-tahap penentuan anggota sampelnya menggunakan cara acak atau random. Di sini kata kuncinya adalah menggunakan cara acak atau random. Mengapa demikian? Karena ketika saudara mengambil sampel secara random dari populasinya, misalkan nih ya, ada 1000 populasi, kemudian saudara ngambil secara acak 100 sampel. Ketika saudara ngambilnya itu secara acak, maka setiap anggota dari populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Bisa dipahami ya? Jadi setiap anggota dalam populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Artinya apa? Artinya harapannya adalah sampel-sampel yang diambil itu dapat merepresentasikan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari populasi. Selain itu ada sampling non probabilitas. Untuk sampling non probabilitas itu sampling yang dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi untuk sampling non probabilitas artinya tidak sampel, itu tidak bisa dipakai untuk statistik. Karena sampling non probabilitas itu memiliki tujuan-tujuan tertentu dipilihnya sampel yang diinginkan. Nah, sekarang kita berbicara dulu mengenai sampling probabilitas. Di sini ada beberapa macam untuk sampling probabilitas. Misalkan yang saya deskripsikan atau yang saya klasifikasikan, satu, ada namanya itu sampling random sederhana. Apa sih sampling random sederhana? Sampling random sederhana adalah sampling yang dilakukan secara langsung dari populasi dengan unit-unit anggota populasi, sehingga peluang random diberikan kepada anggota populasi secara individual. Artinya kalau random sederhana itu seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan ada 1000 anggota itu ya, saudara tidak mengklasifikasikan dari 1000 itu bagaimana, tetapi dari 1000 itu langsung saudara ambil satu persatu sebanyak 100 sampel. Misalkan hal lain yang biasa kita lakukan, misalkan pengundian arisan, misalkan itu kan ada 20 anggota, berarti ada 20 kertas yang dimasukkan ke dalam ke dalam toples. Kemudian kita kocok atau kita kocok ya. Kemudian kita keluarkan satu. Nah, artinya itu random sederhana. Jadi semua anggota itu memang langsung kita pilih, tidak perlu kita klasifikasikan lebih lanjut dulu. Nah, yang terpilih itu merupakan sampel. Kemudian yang kedua adalah random stratifikasi. Nah, kalau ini nanti bisa dilihat perbedaan antara random sederhana dengan random yang lain. Kalau stratifikasi adalah sampling dengan cara populasi dibagi-bagi menurut strata. Kemudian strata-strata tersebut ditarik anggota sampel secara random dari subpopulasinya atau strata-strata tadi. Bisa dipahami ya? Jadi tadi ya, misalnya ada 1000 anggota. 1000 anggota itu dibagi menjadi 100 subpopulasi. Berarti di situ ada
10 subpopulasi yang setiap subpopulasinya itu berisi dengan 100 sampel. Nah, kemudian setiap 100 subpopulasi tadi itu diambil, misalkan saya ngambilnya 10 lah. Oh, berarti yang subpopulasi A diambil 10, subpopulasi B saya ambil secara random 10 sampai subpopulasi C ya kan ada 10 tuh. Saya ambil 10 secara random, berarti dapatnya 100, sama-sama 100 tapi teknik untuk pengambilan sampelnya berbeda. Kalau yang sederhana tadi 1000 langsung saya ambil 100 itu tanpa saya strata-stratakan. Kalau yang ini 1000 kemudian saya bagi 10, kemudian setiap subpopulasi itu saya ambil 10-10. Beda kan? Sama-sama 100. Contoh yang nyata apa sih? Contoh yang nyata adalah kalau kita berbicara mengenai strata. Strata itu kan sebenarnya tingkat ya. Kalau tingkat itu kan sebenarnya dari yang bawah kemudian menuju atasnya, kemudian yang menuju selanjutnya itu kan ada perbedaan tingkatan. Nah, misalkan saya berbicara mengenai mahasiswa semester 1, 3, 5, dan 7. Itu kan ada perbedaan ya. Nah, itu saya pilih misalkan mahasiswa semester 1 atau totalnya mahasiswa ada 10.000. Mahasiswa semester 1 ada 2.500. Kemudian mahasiswa semester 3 ada 2.500 juga. Mahasiswa semester 5 ada 2.500 dan mahasiswa semester 7 ada 2.500. Totalnya 10.000 ya. Itu kan ada stratanya itu ya, semester 1, 3, 5, kemudian semester 7. Nah, kemudian dari strata-strata itu saya ambil, misalkan saya ingin penelitian nih mahasiswa di kampus Universitas PGRI Semarang misalkan, itu sukanya pakai laptop merek apa sih? Dari mahasiswa semester 1, mahasiswa semester 3, semester 5, dan semester 7. Saya ambillah mahasiswa semester 1, misalkan saya ambil 100 sampel. Mahasiswa semester 3 saya ambil 100 sampel juga. Mahasiswa semester 5 saya ambil 100 sampel, dan mahasiswa semester 7 misalkan saya ambil 100 sampel. Totalnya ada 400 sampel yang terpilih dari 10.000 total anggota populasi. Nah, nanti ketika saya lihat, oh ternyata kok laptop yang dipakai atau rata-rata laptop yang dipakai oleh mahasiswa di Universitas PGRI Semarang itu mereknya A. Nah, itu 400 yang saya teliti, tetapi nanti kesimpulannya berlaku untuk 10.000 mahasiswa di Universitas PGRI Semarang. Misalkan seperti itu strata-strata. Selain itu apa sih? Kita lihat aja stratanya apa. Misalkan strata tingkat pendidikan, misalkan gaji, misalkan yang lain adalah selain gaji misalkan jabatan atau yang lain, itu strata-strata ya. Strata itu diingat tingkatan. Kemudian selanjutnya adalah sampling random cluster, teman-teman. Kalau cluster itu adalah sampling random yang dikenakan berturut-turut terhadap unit-unit atau subpopulasi berdasarkan cluster atau kelas. Jadi misalkan nih ya, mahasiswa semester 1 tadi. Mahasiswa semester 1 kan terdiri dari 2.500. Itu kan pasti dari 2.500 mahasiswa semester 1 itu kan ada kelas-kelasnya ya. Ada kelas mahasiswa TI semester 1 A, TI semester 1B, ada kelas matematika 1A, matematika 1D. Itu kelas-kelas. Itu bukan lagi klaster, tapi dia kelas. Kemudian ada mahasiswa semester 1 teknik mesin, ada mahasiswa semester 1 pendidikan biologi, ada mahasiswa semester 1 ekonomi, ada mahasiswa semester 1 PJKR. Nah, misalkan saya ingin melihat rata-rata mahasiswa semester 1 di Universitas PGRI Semarang itu sukanya itu aplikasi apa ya terkait dengan pembelajaran daring. Nah, itu saya ambil lah semester 1 dari berbagai program studi. Yang lain misalkan apa? Oh, misalkan kita berbicara mengenai hal yang terkait dengan misalkan terkait dengan wilayah perkotaan atau pedesaan. Itu bisa kita lihat. Jadi teman-teman, untuk mahasiswa informatika sangat penting misalkan
melakukan penelitian terkait dengan pola atau eh, keinginan dari konsumen di perkotaan itu misalkan seperti apa, di pedesaan itu seperti apa, kemudian di pesisir itu seperti apa, kemudian di daerah pegunungan itu seperti apa. Karena kaitannya nanti dengan strategi misalkan pemasaran. Misalkan saudara nanti eh, diminta oleh perusahaan saudara untuk melihat atau mengamati di Jawa Tengah itu inginnya itu laptop merek apa sih, kemudian dengan speknya itu seperti apa sih. Jadi nanti perusahaan saudara kan bisa tahu. Kalau perusahaan saudara asal membuat spek laptop tertentu tanpa melakukan suatu survei, nanti bisa berbahaya dalam artian ternyata itu spek yang tidak diinginkan oleh masyarakat pada umumnya. Makanya itu tugas saudara, misalkan nanti kalau sudah bekerja di situ, kemudian bekerja di bagian mencari informasi, mencari user friendly-nya seperti apa sih kan gitu. Oh, ternyata untuk masyarakat perkotaan itu sukanya yang seperti ini, untuk masyarakat pedesaan itu sukanya yang seperti apa, kemudian untuk pesisir itu yang seperti apa lagi. Saya rasa mungkin ada perbedaan. Kemudian untuk yang berada di daerah dataran atas itu mungkin seperti apa. Nah, kemudian ada lagi, ini adalah perpaduan antara random dengan cluster dengan stratifikasi. Jadi random cluster stratifikasi itu adalah uh, sampling gabungan atau kombinasi antara sampling random stratifikasi dengan sampel random cluster. Berarti itu penggabungan antara strata dengan kelas. Jadi misalkan kita berbicara mengenai PNS misalkan ya. PNS golongan 3, golongan 4 itu strata. Yang tinggal di pedesaan dan yang tinggal di perkotaan. Itu inginnya laptop dengan spesifikasi seperti apa. Itu sudah ngomong berbicara mengenai klaster dan stratifikasi. Nanti diambil, oh yang golongan 3 itu di pedesaan seperti ini, golongan 3 di perkotaan seperti ini, golongan 4 di perkotaan seperti ini, golongan 4 di pedesaan seperti ini. Itu merupakan contoh dari random cluster stratifikasi. Sudah jelas ya? Nanti kalau belum jelas bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian kita berbicara mengenai sampling non probabilitas, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa sampling ini tidak menggunakan cara acak atau cara random, sehingga sampel ini tidak bisa dipakai untuk statistik. Tetapi sampel ini dipakai untuk tujuan tertentu. Apa sih tujuannya? Misalkan satu, kita berbicara mengenai teknik non probabilitas purposive. Adalah sampling yang dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti untuk memilih sampel. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti, sampel itu dipilih. Bisa dipahami? Maksudnya gini, misalkan saudara kan di informatika, kaitannya pasti dengan tadi CPU, komputer dan lain-lain lah, terkait dengan perangkat seperti itu. Saudara ingin tahu bagaimana rasa customer itu merasakan laptop yang harganya di atas 10 juta itu rasanya seperti apa. Berarti kalau saudara ingin tahu customer yang sudah menggunakan laptop di harga di atas 10 juta untuk keperluan sehari-hari, maka saudara memilih apa sampelnya? Pasti saudara akan memilih sampel atau mungkin orang ya dalam hari ini yang telah memakai laptop sehari-hari, di mana laptop itu harganya pasti di atas 10 juta. Jadi saudara mencari sampel itu, tidak acak. Bisa dipahami ya? Ini ada mahasiswa UGRIS ini nih. Kemudian mahasiswa UGRIS itu saudara cari, apa ada sih mahasiswa UGRIS yang menggunakan laptop dengan harga di atas 10 juta? Oh, ternyata banyak. Nah, saudara pilihlah itu, kemudian saudara wawancarai bagaimana perasaannya menggunakan laptop di atas 10 juta. Oh, biasa saja.
untuk penggunaannya itu untuk apa saja, misalkan untuk ini untuk aplikasi yang berat-berat misalkan. Kemudian rasanya lebih enak atau gimana untuk tombol-tombolnya, untuk lama airnya kan gitu kan. Nah, itu namanya sampling purposive dengan tujuan pertimbangan tertentu atau memiliki tujuan tertentu. Kemudian ada lagi accidental sampling atau sampling accidental. Adalah sampling yang dilakukan dengan memilih anggota sampel yang sudah ada di tangan atau yang mudah dicari. Itu sama sekali tidak memenuhi persyaratan secara random atau acak. Artinya peneliti itu mencari sampel yang gampang dicarinya atau yang mudah dicari. Misalkan seperti apa sih? Misalkan saudara nih ya, diminta oleh perusahaan untuk menjaga stand misalkan, untuk bertanggung jawab terhadap stand di mall misalkan atau di pusat perbelanjaan, untuk menawarkan produk yang atau untuk memamerkan ya, untuk mendisplay produk dari perusahaan saudara. Kira-kira kalau saudara nanti kan diminta pasti ya istilahnya ada bakal customer yang tertarik kemudian diwawancarai. Apa yang saudara lakukan? Kemungkinan saudara akan mencari orang-orang yang lewat di depan stand saudara. Jadi ketika ada calon customer yang lewat di depan, saudara tawari, monggo Bapak Ibu silahkan, ini produk terbaru kami, di depan di depan stand saudara pastinya. Itu yang mudah dicari atau sudah ada di tangan. Saudara kan nggak mungkin nanti saudara jalan-jalan, kemudian nanti saudara di tempat yang jauh di mall tersebut, kemudian nanti saudara mewawancarai terus mengajak bakal customer itu ke stand saudara, kan nggak mungkin. Tapi kan saudara cukup yang lewat-lewat di depan itu ditawari, yang mau ya nanti silahkan dilayani, silahkan ini dicoba seperti apa perangkatnya. Kalau yang nggak mau ya nanti cari lagi yang dekat dengan stand saudara. Itulah sampling accidental. Kedua teknik yaitu sampling purposive dan sampling accidental itu tidak bisa dipakai untuk sampel statistik, tetapi biasanya itu dipakai untuk penelitian kualitatif bukan kuantitatif. Oke, sekarang kita ke sampel representatif. Dalam penelitian terhadap sampel ini ya, ciri representatif itu tidak akan pernah dapat dibuktikan. Representatif itu apa sih? Secara sederhana itu adalah sampel yang kita pilih itu menggambarkan keadaan sesungguhnya dari populasi, melainkan hanya dapat didekati secara metodologis melalui parameter-parameter yang diketahui dan diakui baik atau tidaknya secara teoritis ataupun secara eksperimental. Nah, teman-teman, ada 4 parameter yang biasa dianggap dapat menentukan representatif dari sampel tersebut. Jadi keempat parameter tersebut itu dapat dipakai untuk meningkatkan atau dapat dipakai untuk menentukan representatif dari sampel tersebut. Yang pertama adalah variabilitas populasi atau keragaman dari populasi itu sendiri. Jadi misalkan ada 10.000 itu ya anggota populasi, itu 10.000 anggota itu kan memiliki ciri-ciri atau keragaman yang berbeda, memiliki keragaman yang saya rasa ya yang beragam itulah. Itu terkait dengan penelitian yang ingin Anda lakukan ya. Misalkan gini, saudara ingin melihat prosesor dalam laptop dari mahasiswa di UGRIS itu kira-kira apa saja sih. Nah, itu kan kemungkinan dari 10.000 mahasiswa itu prosesornya saya rasa beragam ya. Ada yang sudah core i5, ada yang sudah core i7, sudah ada ya core i7 atau belum? Nah, monggo teman-teman yang lebih tahu. Ada yang core i3, ada yang core i2, ada yang dual core, ada yang core 7, atau mungkin jangan-jangan ada yang masih Pentium, ada yang seperti apa. Itu kan variabilitas. Jadi intinya adalah ketika populasi itu semakin beragam, maka representatifnya itu semakin kecil. Bisa dipahami ya. Beda kalau populasinya itu semakin tidak beragam atau homogen. Misalkan logika yang simpel adalah ketika saudara itu membuat teh dalam suatu ember besar, teh itu diberi gula.
kemudian saudara aduk secara rata. Anda ngambil 1 sendok dengan ngambil 1 gelas, kemudian ngambil satu gayung, kira-kira rasanya sama apa tidak? Jawabannya adalah rasanya sama, karena populasi itu homogen atau tidak variabel. Bisa dipahami ya? Beda ketika saudara tadi akan meneliti prosesor pada mahasiswa di UGRIS jumlah 10.000, misalkan ada 10.000 mahasiswa, itu akan sangat beragam. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Kemudian yang kedua adalah ukuran sampel tadi. Nah, setelah variabilitas populasi, kita berbicara mengenai ukuran sampel. Ketika sampel yang saudara pilih, misalkan dari 10.000 saudara ambil 100 sampel, bandingkan dengan ketika saudara ngambil 1.000 sampel, itu kira-kira lebih representatif yang mana? Jawabannya adalah pasti akan lebih representatif dengan ukuran sampel yang lebih besar. Semakin besar ukuran sampel yang dipilih, maka representatif dari sampel itu akan semakin bagus juga, akan semakin mendekati gambaran dari populasi yang sesungguhnya. Kemudian ada teknik penentuan sampel yang sudah saya jelaskan tadi, itu juga penting. Jadi nanti saudara harus bisa mensikapi, harus bisa melihat ini bagusnya pakai teknik apa ya, apakah pakai random, apakah pakai cluster, apakah pakai strata, atau apakah pakai gabungan. Itu penting. Kemudian juga kecermatan dalam memasukkan ciri-ciri populasi dalam sampel. Saudara lihat itu ciri-ciri populasinya seperti apa, kemudian nanti sampelnya bisa ditentukan melalui ciri-ciri dari populasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa notasi yang mungkin nanti harus saudara ingat, bahwa dalam statistika itu nanti ada notasi-notasi, simbol-simbol dari suatu besaran atau suatu ukuran tertentu. Misalkan di sini ada besaran, ini ukuran ya, ukuran itu berarti jumlah dari sampel, jumlah dari populasi. Dalam hal ini ketika kita berbicara mengenai ukuran dari populasi 10.000 misalkan, maka untuk notasinya itu pakai N capital. Beda ya ketika kita berbicara mengenai ukuran dari statistik. Dalam hal ini kan kalau parameter itu populasinya, statistik itu adalah sampelnya. Kalau berbicara mengenai ukuran dari statistik atau sampel, kita pakai N kecil. Jadi nanti ketika ada soal N kecil, oh itu berarti ukuran dari sampel. N besar, oh berarti itu ada ukuran dari populasi. Kemudian kita berbicara mengenai proporsi. Dalam hal ini proporsi untuk parameter itu dinotasikan dengan pi. Kalau untuk statistik dinotasikan dengan p. Kemudian ada rata atau rata-rata atau min. Rata-rata ya, rata-rata untuk parameter pakainya mu. Untuk statistik ini bacanya x bar. Kemudian untuk variansi itu untuk parameter pakainya itu sigma kuadrat x. Untuk statistik atau untuk sampelnya pakai s kuadrat x. Kemudian ada simpangan baku adalah akar dari variansi, itu sigma x. Kemudian untuk sampelnya pakai sx. Untuk kovariansi itu adalah sigma xz. Untuk sampelnya adalah sxz. Untuk koefisien korelasi linier itu rho xz. Kalau untuk statistik atau untuk sampelnya adalah rxz. Silakan teman-teman terkait dengan notasinya ya, silakan diingat-ingat ya, karena itu juga nggak banyak. Ini nanti akan kita pakai sampai akhir semester, dan nantinya harapan saya bisa saudara pakai ketika di kehidupan sehari-hari setelah saudara nanti bekerja. Kemudian kita berbicara mengenai variabel. Variabel diartikan sebagai konstruk-konstruk atau sifat-sifat yang diteliti. Bisa saja variabel adalah sesuatu yang menggolongkan anggota-anggota kelompok ke dalam beberapa golongan. Atau variabel adalah suatu sifat yang dapat memiliki
macam nilai atau harga. Nah, dalam statistika, variabel disajikan dengan huruf capital seperti X, Y, Z, dan sebagainya. Nilai-nilai dari variabel X disajikan dengan X1, X2, atau X1, X2 kecil itu ya. Nilai-nilai variabel Z disajikan dengan Y1, Y2, dan sebagainya. Artinya variabel itu adalah bisa dikatakan sebagai nilai dari sifat-sifat yang diteliti, bisa dikatakan sebagai anggota dalam beberapa golongan, bisa bisa dikatakan sebagai sifat yang memiliki bermacam nilai atau harga. Berarti yang kita teliti nanti nilai yang muncul itu berapa sih, kan gitu, atau mungkin sifat yang muncul nanti seperti apa sih dari masing-masing sampel. Kemudian teman-teman, variabel dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel discrete, yang kedua ada variabel continue. Nah, pengertian dari variabel discrete itu adalah jika cacah nilainya itu berhingga atau nilainya dapat didaftar. Misalkan apa sih? Misalkan tadi kita berbicara mengenai laptop tadi ya. Ya, itu kan untuk prosesor itu kan ada klasifikasinya kan, dan kita dapat menghitungnya. Berat badan misalkan itu dapat kita hitung dengan skala tertentu ya. Tinggi badan dapat kita hitung dengan skala tertentu. Gaji, kemudian uang saku dan lain-lain itu bisa kita hitung. Itu masuknya ke discrete. Kemudian apabila cacah nilainya tidak berhingga dan nilainya tidak dapat didaftar, maka variabelnya itu disebut continue. Itu biasa yang dipakai oleh anak-anak matematika. Misalkan kita berbicara mengenai jumlah bilangan asli itu yang dengan interval 1 sampai 2. Itu bukan bilangan asli. Bilangan bulat ya, yang bernilai di atas 1. Nah, itu kan nanti kan tidak terhingga ya untuk intervalnya ya. 1, 2, 3, 4 itu sampai tak berhingga. Nah, itu biasa yang dipakai oleh anak-anak matematika. Kemudian pada dasarnya suatu variabel yang nilai-nilainya itu diperoleh dari suatu pencacahan adalah variabel discrete. Sedangkan apabila nilai-nilai diperoleh dari suatu pengukuran adalah variabel continue. Nah, dalam statistika terdapat 4 macam skala pengukuran variabel. Yang pertama itu adalah skala nominal, kemudian yang kedua adalah skala ordinal, yang ketiga adalah skala interval, dan yang terakhir adalah ada skala rasio, dari yang sederhana sampai yang paling complicated. Jadi untuk skala nominal itu klasifikasinya, jadi nanti kan nilai itu muncul, tetapi klasifikasinya adalah klasifikasi pengamatan, hanya pengamatan. Misalkan apa sih untuk klasifikasi dari skala nominal? Misalkan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu kan ya kita hanya ngamati, dan kita hanya membedakan bahwa ini diklasifikasikan sebagai cowok atau cewek. Kita nggak bisa banding-bandingkan antara cowok dengan cewek. Bisa dipahami sampai sini? Kita nggak boleh mengatakan bahwa laki-laki lebih tinggi atau lebih rendah daripada cowok. Kemudian yang selanjutnya adalah misalkan saudara itu kan dulu waktu kecil lahir itu kan di suatu kota tertentu. Nah, misalkan si A lahir di kota ini, si B lahir di kota B, si C lahir di kota C, kemudian si D lahir di kota yang lain. Berarti itu juga skalanya hanya nominal, klasifikasi pengamatan. Dulu kamu lahir di kota ini. Kita tidak boleh ngomong bahwa kota A lebih baik daripada kota B. Tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Klasifikasinya adalah selain klasifikasi pengamatan, juga ada klasifikasi dapat dilakukan pengurutan. Bisa dipahami ya? Misalkan apa sih untuk klasifikasi contoh dari skala ordinal? Misalkan teman-teman mungkin pernah
diminta untuk memberikan suatu pernyataan setuju, tidak setuju, kurang setuju, atau sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Itu kaitannya dengan pengamatan, kemudian juga dapat dilakukan pengurutan. Kemudian yang selanjutnya adalah skala interval, yaitu klasifikasi pengamatan, dapat dilakukan pengurutan, terdapat satuan pengukuran. Nah, semakin complicated ya, semakin kesini ya. Misalkan untuk contoh dari skala interval apa sih? Misalkan saja kita berbicara mengenai suhu misalkan suhu ruangan itu bersuhu 20 derajat Celcius. Itu kan ternyata ruangan itu memiliki suhu sebesar 20 derajat Celcius. Atau misalkan seperti ini, suhu di ruangan itu 0 derajat Celcius. Kita kan tidak bisa ngomong seperti ini. Berarti ruangan tersebut tidak memiliki suhu, tidak boleh. Tetapi suhu tersebut sebesar di dalam ruangan itu adalah 0 derajat Celcius. Bukan kita ngomong tidak memiliki suhu ruangan pada ruangan itu karena menunjukkan 0 derajat Celcius. Itulah skala skala interval. Yang terakhir adalah ada skala rasio, yaitu klasifikasi pengamatan, dapat dilakukan pengurutan, terdapat satuan pengukuran, dan dapat dilakukan perbandingan pengukuran, dan ada nilai nol mutlak. Maksudnya gimana itu? Jadi saya misalkan aja lah inilah. Misalkan gini, tinggi dari tiang itu adalah tiang A ya, itu adalah 190 atau 190 cm misalkan ya. Sedangkan tinggi dari tiang B itu sebesar 95 cm. Tadi ya, tinggi tiang A itu adalah 190 cm, kemudian tinggi dari tiang B adalah 95 cm. Pada situasi tersebut dapat kita katakan bahwa tinggi tiang A 2 kali dari tinggi tiang B. Bisa dipahami? Misalkan lagi kita berbicara mengenai hal yang agak sensitif ya teman-teman ya. Misalkan kita berbicara mengenai nilai. Nilai si A itu 80, kemudian nilai si B itu nilainya adalah 40. Maka dapat kita katakan bahwa rasionya itu adalah nilai si A 2 kali nilai si B. Gitu ya. Jadi sudah ada gambaran terkait dengan variabel dari statistik, yaitu ada 4: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sampai sini ada pertanyaan? Oke ya, saya lanjut. Sekarang kita berbicara mengenai data. Datum adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah pengamatan. Dalam matematika, datum dapat berbentuk bilangan, lambang, sifat, atau keadaan dari objek yang sedang diamati. Datum-datum yang telah terkumpul disebut data. Jadi sebenarnya data itu adalah kumpulan dari datum. Sementara datum itu adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari pengamatan. Ternyata si A PC yang dipakai itu memiliki prosesor Core 2, si B 1 ya, Core 2 1. Si B memiliki prosesor Core i3 1, Core i3 nya Core 2 dual core lagi 1. Nanti sehingga dapat diperoleh ketika pengamatan itu selesai, diperoleh suatu data. Ternyata Core 2 itu berapa banyak, dual core itu berapa banyak, Core i3 itu berapa banyak, Core i5 itu ada berapa banyak. Nah,
Data sendiri itu berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya data kualitatif, kemudian yang kedua ada dua data kuantitatif. Data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek tentang mutu atau kualitas, kita berbicara mengenai kualitas, itu dinamakan data kualitatif. Sedangkan untuk data kuantitatif adalah data yang menunjukkan jumlah ukuran objek disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan. Jadi nanti ketika kita berbicara mengenai kualitas, tidak berbicara mengenai bilangan, maka data itu adalah data kualitatif. Bagus, kurang bagus, tidak bagus, itu kualitatif. Sementara data kuantitatif jumlah, kita berbicara mengenai jumlah. Sementara untuk data kuantitatif itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu discrete dan continue. Tadi sudah kita bahas di depan bahwa untuk data discrete itu bisa kita hitung nilainya. Kemudian untuk data continue itu data yang sekiranya tidak bisa kita hitung. Jadi kita menggunakan skala continue. Kemudian lanjut, yang selanjutnya adalah ada data berdasarkan sumber. Data sumber itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu data intern dan data ekstern. Intern itu dari kita, misalkan perusahaan kita lah, kita lihat data internnya seperti apa. Kalau data ekstern itu dari perusahaan luar, kita ingin melihat, kita ingin membandingkan, kita ingin melihat hal-hal yang sekiranya perlu untuk memajukan dari perusahaan kita. Sementara data ekstern dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu langsung dari orang yang bersangkutan ketika kita itu ingin meneliti sesuatu, jadi subjek primernya dilihat atau sampel primernya. Sementara data sekunder itu dari orang lain. Jadi kita ingin meneliti seseorang, tapi info yang didapat itu bukan dari orang yang bersangkutan, tapi dari orang lain. Gitu teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Saya harapkan nanti teman-teman bisa lebih memahami terkait dengan statistik, kemudian populasi sampel, kemudian berbicara mengenai representatif, ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, serta data-data dalam statistika.